Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Yang kami hormati beliau Bapak Rofiul Wahyudi, SEI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan dan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dengan metode Altman Z-Score pada tahun 2011-2015. Adapun presenter yang akan mempresentasikan presentasi pada kesempatan kali ini adalah saya sendiri, Muhammad Fauzi Abdullah dengan NIM 191103267. Dan presenter kedua yaitu beliau Oktaviola Ananda Putri dengan NIM 1932132. Dan presenter ketiga kami yaitu beliau Wahyu Marganinda 1932040. Baiklah, memasuki bab pertama yaitu mengenai pendahuluan. Adapun subpoin yang ada pada bab pendahuluan yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah, lalu yang kedua mengenai rumusan masalah, dan yang ketiga mengenai tujuan penelitian, dan yang keempat mengenai kontribusi penelitian. Baiklah, subpoin pertama itu mengenai latar belakang masalah. Kalau kita lihat, seperti yang kita ketahui ya, bagi setiap perusahaan, risiko yang paling terburuk adalah sebuah kebangkrutan. Di mana potensi kebangkrutan itu bisa terjadi kapan saja, sehingga perlunya mitigasi dan pencegahan yang preventif dan berkelanjutan, ya di mana demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini industri perbankan. Nah, kebangkrutan pada sebuah bank yang dapat dipicu oleh berbagai faktor. Bank dapat bangkrut dan harus tutup kalau kinerjanya buruk akibat naiknya kredit yang macet atau aset bermasalah secara signifikan. Penyebab lain adalah banyaknya pemilik bank yang ikut campur tangan dalam operasional bank sehari-hari. Pemberian kredit yang tidak hati-hati sehingga kurang memperhatikan sama sekali aspek manajemen risiko, good governance, dan kehati-hatian. Jadi jelas ya bahwa pemicu kebangkrutnya sebuah bank itu bisa datang dari internal maupun eksternal. Internal sendiri itu ya bank itu sendiri, dan faktor eksternal itu sebagai dampak, ya seperti kita ketahui bahwa dampak kondisi ekonomi yang memburuk. Nah, dengan melihat fenomena-fenomena kebangkrutan perbankan yang sebelumnya telah terjadi, peneliti di sini tertarik untuk meneliti prediksi kebangkrutan perbankan, di mana peneliti menganggap bahwa kebangkrutan suatu perbankan merupakan hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena dampak kebangkrutan suatu bank dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangannya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Serta banyaknya model prediksi, kita ketahui ya banyak sekali model prediksi kesulitan, keuangan, dan kebangkrutan perusahaan yang telah dikembangkan. Salah satu contohnya adalah model Z-Score yang mana muncul sebagai primadona yang banyak digunakan para pakar ekonomi dunia. Model Z-Score pertama kali diperkenalkan oleh Edward I. Altman dalam bukunya yang berjudul Corporate Financial Distress, A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing with Bankruptcy. Model Z-Score adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminasi. Altman menggunakan multivariate discriminant analysis (MDI) dalam menguji manfaat 5 rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan. Menurut Altman, teknik penggunaan MDA mempunyai kelebihan dalam mempertimbangkan karakteristik umum dari perusahaan yang relevan, termasuk interaksi antar perusahaan tersebut. Nah, di samping itu, pendekatan MDA dapat mengkombinasikan berbagai rasio menjadi suatu model prediksi yang berarti dapat digunakan dan untuk seluruh perusahaan, baik perusahaan publik, pribadi, manufaktur, ataupun perusahaan jasa dalam berbagai ukuran. Altman's Z-Score dalam memprediksi kebangkrutan sebuah bank umum yang ada di Indonesia berdasarkan hasil uji ketetapan model prediksi kebangkrutan Altman Z-Score
memiliki tingkat ketetapan prediksi lebih tinggi dalam memprediksi kebangkrutan bank umum di Indonesia dibandingkan dengan model CAMEL, tingkat ketetapan model prediksi kebangkrutan Altman Z-Score. Nah, selama 5 tahun 2007 sampai 2011 sebesar 100% dengan tingkat kesalahan tipe 1 false negatif dan tipe kesalahan 2 false positif sebesar 0%. Sedangkan hasil uji ketetapan model CAMEL di tahun 2008, tingkat ketetapan model prediksi sebesar 95,2%. Dengan kesalahan tipe 2, sedangkan hasil uji ketetapan model CAMEL di tahun 2008, tingkat ketetapan model prediksi sebesar 95,2%. Dengan kesalahan tipe 2, false positif, adalah 0/3 atau 0%. Dan kesalahan tipe 1 false negatif adalah 1/18 atau 5,55%. Dengan demikian hasil uji model fit maupun uji ketetapan model prediksi kebangkrutan model Altman Z-Score dapat dinyatakan sebagai model yang dapat memprediksi kebangkrutan bank umum di Indonesia dengan tingkat ketetapan prediksi lebih tinggi dari model CAMEL. Nah, berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan model Altman Z-Score sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dalam penelitian Altman tahun 1986, model Altman Z-Score merupakan salah satu model analisis multivariate yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketetapan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. Nah, model ini memiliki akurasi mencapai 95% jika menggunakan data 1 tahun sebelum kondisi kebangkrutan. Baiklah. Jadi seperti itu latar belakang masalah yang ada pada penelitian yang kami paparkan. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka bisa diambil latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis yang dilakukan untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dan rasio keuangan bank umum syariah dengan metode Altman Z-Score pada tahun 2012-2015. Lalu, apa saja sih model yang digunakan untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dan rasio keuangan bank umum syariah dengan metode Altman Z-Score pada tahun 2012-2015? Yang ketiga, studi apa yang dilakukan untuk menganalisis untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dan rasio keuangan bank umum syariah dengan metode Altman Z-Score pada tahun 2012-2015. Adapun tujuan penelitian yang ada yaitu untuk mengetahui model dan studi yang digunakan dalam menganalisis prediksi kebangkrutan dan resiko keuangan bank umum syariah, juga untuk melakukan analisis komparatif prediksi kebangkrutan dan rasio keuangan terkait dengan bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa. Dan yang selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengetahui berbagai macam resiko terburuk bagi industri perbankan. Nah, adapun kontribusi penelitian pada penelitian riset kali ini, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik bagi entitas bisnis khususnya perbankan. Selain itu juga hasil penelitian ini berkaitan juga dengan bank umum syariah non devisa yang bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan. Lebih dari itu, penelitian ini juga merupakan referensi bagi industri perbankan dalam menganalisis kebangkrutan menggunakan beberapa model. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi mengenai prediksi kebangkrutan pada setiap bank yang menjadi sampel serta peran penting dari indikator kinerja keuangan yang tidak menyebabkan perbedaan pada status bank yang berbeda dalam konteks ini adalah bank syariah devisa dan non devisa. Nah, baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua, beliau Oktaviola Ananda Putri. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kerangka teori ini ada yang pertama adalah kebangkrutan. Penelitian yang dilakukan oleh Luciana pada tahun 2004 mengartikan kondisi finansial distress sebagai suatu kondisi di mana perusahaan mengalami delisted akibat laba bersih dan nilai ukur ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah dimerger.
Sedangkan menurut penelitian Cahaya dan Tedousineau pada tahun 1999, mengkategorikan bahwa kondisi finansial distress berdasarkan kriteria debt default, yaitu terjadinya kegagalan membayar utang atau terdapat indikasi kegagalan membayar utang atau debt default, dengan melakukan negosiasi ulang dengan kreditur atau institusi keuangan lainnya, di mana informasi mengenal debt default dan indikasi debt default diambil dari informasi Wall Street Journal Index. Untuk yang kerangka teori yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Untuk yang pertama adalah faktor umum yang mencakup 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, dan sektor pemerintah. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal perusahaan yang mencakup 3 sektor, yaitu sektor pelanggan, sektor pemasok, dan sektor pesaing. Untuk yang ketiga yaitu faktor internal dari perusahaan. Memasuki yang selanjutnya yaitu studi empiris prediksi kebangkrutan. Decline 1972 mengkritik sifat universal dari model Beper sebelumnya, diubah modelnya dalam perfeksi multifrance untuk mencapai akurasi tertinggi. Mosman 1998 membandingkan beberapa model kebangkrutan dan nilai Altman model sebagai predikator terbaik untuk kebangkrutan karena rasio terbangun secara alami, sedangkan rasio adalah predikator yang terbaik dalam menemukan kebangkrutan. Decline dan Mosman dalam Januari 2015. Selain itu, karena akurasi dan kualitas model kebangkrutan Altman 2000 ditujukan kepada semua kritik yang dibuat pada model kebangkrutan awal. Untuk yang selanjutnya adalah model prediksi kebangkrutan Altman Zero Score. Sebanyak 3 formula yang digunakan dalam model kebangkrutan Altman sebagai ditunjukkan di atas. Untuk perusahaan manufaktur, formula dibagi menjadi 2 publik swasta, yaitu publik dan swasta. Sementara memprediksi kebangkrutan institusi jasa seperti industri perbankan, Altman memperkenalkan model perusahaan jasa secara terpisah. Baik, memasuki yang ketiga yaitu hipotesis. Dalam penelitian ini ada sebanyak 6 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama ada H2D, yaitu diperuntukkan untuk bank umum syariah, devisa dan non-devisa berbeda pada indikator insolvensi yang berkaitan dengan kebangkrutan. Yang kedua ada H2C, diperuntukkan untuk bank umum syariah, devisa dan non-devisa yang berbeda pada indikator produktivitas yang berkaitan dengan kebangkrutan. Untuk hipotesis yang ketiga ada H2B, yaitu diperuntukkan untuk bank umum syariah dan devisa non-devisa berbeda pada indikator profitabilitas yang berkaitan dengan kebangkrutan. Untuk yang keempat yaitu H2A, diperuntukkan untuk bank umum syariah, devisa dan non-devisa berbeda pada indikator likuiditas yang berkaitan dengan kebangkrutan. Yang kelima, H1 banding H2, diperuntukkan untuk bank umum syariah, devisa dan non-devisa berbeda pada indikator kinerja yang berkaitan dengan kebangkrutan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu H1, diperuntukkan untuk bank umum syariah, devisa dan bank umum syariah non-devisa berbeda pada profil kebangkrutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk bab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Octaviola Putri Ananda. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yang berisikan tentang desain penelitian, kemudian populasi dan sampel, dan teknik analisis data. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi yang bersifat deskriptif dan komparatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis mengenai tujuan yang kita ketahui. Kasiram 2008. Jenis data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series yang bersifat kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini mengungkap tentang keadaan keuangan bank umum syariah, devisa, dan non-devisa dengan menggunakan metode discriminant analysis Altman Z-score dan melihat perbedaan pada indikator kebangkrutan dengan menggunakan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya melalui pengolahan data. Kemudian teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisis deskriptif. Ada 2 tahap dari penelitian ini. Tahap pertama, pengolahan data yang diperoleh dari laporan keuangan dengan menggunakan model Altman Z-score. Tahap yang kedua adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik statistik, yaitu uji Mann-Whitney test. Pengujian ini sering disebut dengan pengujian
uji U karena untuk menguji hipotesis nol, kasus dihitung angka statistik yang disebut U. Suparto 2009. Uji Mann-Whitney merupakan salah satu uji non-parametrik yang sangat kuat dan sebagai alternatif uji parametrik t-test. Sulianto 2014. Baiklah, demikianlah yang dapat kami paparkan. Saya kembalikan ke Fauzi. Baiklah, terima kasih kepada Wahyu Marganinda dan juga Oktaviola Ananda Putri. Demikian pemaparan presentasi dari 3 presenter dari kami semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.